Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di episode podcast berbakat bersama Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya. Saya dan Indiana sebagai pelaksana teknis di divisi pencegahan, partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat menjadi host kali ini. Sebelumnya jangan lupa bagi teman-teman di rumah untuk subscribe, untuk follow akun media sosial Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, baik Facebook, Instagram maupun YouTube. Oke, kali ini kita kedatangan tamu yang mungkin teman-teman sudah kenal dengan beliau, yaitu Bapak Syarif Ali SAG. Beliau mengampu sebagai koordinator di divisi pencegahan, partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat. Bagaimana Pak Ali kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Oke, teman-teman, untuk kali ini kita akan membahas terkait dengan tahapan di pemilihan serentak tahun 2024, yaitu tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Nah, tapi sebelum itu barangkali dari teman-teman di rumah belum kenal nih Pak Ali, karena episode kali ini adalah episode perdana untuk beliau di podcast berbakat. Oke, Pak Kodip izin mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin bisa juga bercerita terkait dengan pengalaman Bapak terkait di kepemilian khususnya di Bawaslu. Terima kasih, Pak. Terima kasih kepada Pak Dadan, bahwa saya sebelum di Bawaslu dulu sebenarnya pada waktu zaman reformasi, ketika penyelenggaranya itu harus oleh partai politik, saya tidak jadi penyelenggara pemilu, tetapi saya jadi pemantau pemilu, forum rektor. Kemudian pernah juga kalau di penyelenggara pemilu sebelum di Bawaslu itu adalah KPPS dulu, KPPS. Kemudian pada 2009 saya daftar di Panwas Kecamatan Pagerageng. Jadi dari 2009, kemudian pemilihan bupati 2011, kemudian kesininya saya selalu ikut di penyelenggara pemilu kecuali tahun 2015 yang pada waktu itu adalah calon tunggal. Nah itu saya tidak daftar, jadi tidak jadi pengawas pemilu. Nah baru bulan Agustus kemarin saya jadi anggota Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya. Oke, berarti bisa didengarkan barusan teman-teman, pengalaman beliau luar biasa dari semenjak beliau pemantau hingga sekarang mengampu di divisi P2H Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya terkait dengan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih ini untuk pemilihan serentak 2024 ini. Apa sih sebetulnya dari kegiatan ini gitu? Maksud ataupun tujuan yang akan dicapai khususnya, kenapa data pemilih dan daftar pemilih ini harus disusun gitu menurut? Ya namanya juga pemutakhiran data pemilih, maka data-data itu kan harus dimutakhirkan. Tadi yang meninggal itu dicoret, kemudian yang masuk anggota TNI atau Polri juga dicoret di TMS kan, gitu kan. Kemudian ada juga yang pemula yang nanti usia 17 tahun pada 27 November 2024 itu harus dimasukkan. Jadi ada pemutakhiran data-data yang kemarin, karena kemarin di DPT yang kemarin kan sudah tidak sesuai. Jadi nanti harus disesuaikan dengan tanggal hari H pemilihan. Oke. Mungkin nanti berdampak juga ke logistis dan yang lainnya, Pak. Oke, Pak, terkait dengan prosesnya, Pak, proses dari awal pemutakhiran ini seperti apa, Pak?
Ya, prosesnya pertama KPU memperoleh DP 4 dari Kemendagri, ya, kemudian dari KPU ke provinsikan, kemudian ke KPU kabupaten, ke PPK, ke PPS, gitu kan. Nah, dari PPS itu nanti dikasihkan ke Pantarlih. Nah, dari sanalah Pantarlih melakukan pencocokan dan penelitian, jadi turun ke lapangan. Nah, terkait dengan pemutahiran ini, bagaimana sih Pak proses awal dari tahapan ini berjalan? Ya, tahap awalnya adalah KPU membentuk dulu Pantarlih yang akan ini, kemudian KPU menerima DP 4 dari Kemendagri, kemudian nanti oleh Pantarlih itu adalah di Perpak, mana yang karena pasti sih kalau DP 4 itu kan masih bilang mentah ya mentah gitu kan, karena yang dipakai adalah semester 2 di tahun 2023, otomatis yang meninggal masih ada, kemudian hal-hal yang lain pasti ada, yang TMS ataupun yang belum terdata juga gitu kan. Nah itu pada dasarnya kita harus mengawasi hal-hal tersebut. Terkait dengan DP 4 Pak, itu kan data penduduk potensial pemilih ya Pak, yang dikeluarkan oleh Kemendagri. Nah itu datanya seperti apa Pak maksudnya? Ya sebenarnya Bawaslu tidak menerima DP 4 itu karena ini, tetapi pada dasarnya isinya dari DP 4 itu ada nama, nomor NIK ataupun nomor KK, alamat, kemudian jenis kelamin, kemudian perkawinan dan yang lainnya gitu. Oke. Terkait proses pemutahiran dan penyusunan daftar pemilih ini berarti tadi dimulai dari DP 4 dimutahirkan oleh petugas Pantarlih, yang mungkin nanti dipelonakkan menjadi selanjutnya apa tuh Pak setelah oleh Pantarlih dimutahirkan? Kalau DP 4 dimutahirkan oleh Pantarlih, kemudian diplenokan oleh PPS, nanti ditentukan ya dari DP 4 itu adalah DPS, daftar pemilih sementara. Kemudian diproses lagi, mungkin tadi ada yang belum tercoret ataupun yang belum masuk, maka selanjutnya adalah DPS HP hasil perbaikan. Baru setelah proses ke sananya adalah maksimalnya adalah 30 hari sebelum hari H itu adalah ditentukan atau ditetapkan DPT. Iya, berarti dari DP 4 dimutahirkan DPS menjadi DPS dan DPS mungkin HP. ada DPS HP Iya. perbaikan, dan mungkin nanti ditetapkan oleh KPU sebagai DPT untuk pemilihan serentak 2024. Terkait dengan DP 4 ini, mungkin bisa diinformasikan ke teman-teman berapa sih Pak jumlah DP 4 di Kabupaten Tasik untuk di Kabupaten Tasikmalaya ini jika dibandingkan dengan DPT terakhir di pemilu 2024 kemarin Pak? Kalau DPT yang kemarin waktu pemilu adalah 1.423.477 yang ditetapkan oleh KPU. Nah, otomatis nanti DPT-nya itu kita yakin adalah bertambah karena ada masyarakat yang usianya di 17 tahun. Kalau kemarin itu adalah di 14 Februari 2024, otomatis kan nanti adalah di tanggal 27 November 2024. Jadi otomatis ada penambahan. Nah, kemudian ada juga mungkin tambahan yang pindah dari kabupaten lain ke Kabupaten Tasik. Itu juga pasti ada tambahan, walaupun pasti ada pengurangan. Pengurangannya adalah nanti yang meninggal ataupun yang memang dari Kabupaten Tasik pindah ke kabupaten lain. Oke, langsung saja Pak Kodim, terkait dengan
pemutahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih ini, apa sih yang harus dilakukan Bawaslu dalam rangka mengawasi tahapan ini? Tentu saja Bawaslu dalam harus, karena tugasnya bagian dari tugas dari Bawaslu, maka yang harus kita lakukan adalah ikut pengawasan tentang daftar penyusunan daftar pemilih ini, terutama harus sesuai dengan prosedurnya, kemudian hal-hal yang lain supaya penyelenggara pemilu, kemudian petugas dalam pantarlih itu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dipakai saat ini. Oke, berarti intinya sebagai salah satu tugas Bawaslu dalam mengawasi tahapan khususnya di pemilu, pemilihan serentak tahun 2024. Pak, terkait dengan kerawanan yang mungkin harus menjadi perhatian Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, khususnya terkait dengan proses pemutahiran penyusunan daftar pemilih ini, Pak. Kerawanannya itu kalau kemarin waktu pemilihan serentak itu, waktu pemilu kemarin masih ada yang joki. Jadi yang dulunya adalah tidak terdaftar di SK, kemudian dia melakukan pantarlih, mengadakan coklit. Nah, hal itu adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Maka yang paling bagus itu adalah yang melakukan ke lapangan adalah sesuai dengan SK yang dikasihkan. Kemudian masih banyak yang ini ada beda ya antara pemilu dengan Undang-Undang 7 2017 dengan Undang-Undang 10. Karena di Undang-Undang 10 tahun 2016 itu bahwa daftar pemilih tambahan itu adalah DPK-nya gitu kan. Nah, apakah nanti karena PKPU tentang DPT sekarang itu belum keluar, apakah nanti diperjelas? Karena kalau di Undang-Undang 10 itu yang namanya DPK itu adalah tambahan itu gitu. Nanti mungkin karena sekarang belum ada keluar PKPU-nya, masih draft katanya, itu akan diperjelas nanti. Pak, terkait dengan data pemilih ini yang katanya istilahnya apa ya, selalu bermasalah setiap gelaran pemilu maupun pemilihan kepala daerah. Nah, strategi apa mungkin yang harus ataupun yang akan dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya untuk mungkin setidaknya meminimalisir terkait dengan permasalahan DPT ini, daftar pemilih? Ya, strategi Bawaslu pertama adalah kita melakukan pemetaan permasalahan atau IKP, indeks kerawanan pemilu tentang DPT ini. Kemudian difokuskan juga di tahapan ini, kemudian menerima juga keluhan dari pihak lain atau masyarakat yang anggotanya atau dia sendiri yang belum termasuk. Kemudian melakukan kita koordinasi dengan pihak-pihak lain, stakeholder, apakah dengan KPU, Dinas Kependudukan, atau hal-hal yang lain termasuk ke TNI, Polri gitu kan. Karena nanti mungkin ada yang masuk menjadi anggota TNI, kemudian Polri, ataupun yang pensiun, karena TNI Polri adalah tidak punya hak pilih. Yang masuk otomatis jadi tidak punya hak pilih, kemudian yang jadi pensiun itu udah punya hak pilih. Kemudian hal yang lainnya kita menganalisis data, kita dianalisis, kemudian hal-hal yang lain apakah nanti ada yang belum termasuk segala macam, kita memberikan himbauan kepada KPU untuk memberikan saran perbaikan supaya orang-orang yang tadinya memenuhi syarat yang belum termasuk itu dimasukkan, kemudian orang-orang yang TMS yang tidak memenuhi syarat itu dicoret atau di-delete gitu. Oke, Pak. Terus
Terkait dengan strategi yang mungkin dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Tasik, Pak, selain pengawasan tentunya ada hal lain yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya terkait dengan pengawasan ataupun pengawalan hak pilih itu dari masyarakat. Ya, yang dilakukan oleh Bawaslu pertama-tama adalah melakukan pemetaan kerawanan di tahapan ini. Setelah itu, setelah melakukan kerawanan, maka kita ada melakukan pencegahan supaya memang petugasnya sesuai dengan peraturan pada undang-undangan. Kayak yang kemarin itu adanya joki, kemudian yang meninggal masih ada, yang TMS masih termasuk di dalam DPT. Kemudian juga ada juga yang semestinya ada DPT tapi belum termasuk gitu. Nah, Pak, terkait dengan nanti DPT ditetapkan oleh KPU, bagaimana nih kalau misalkan ada masyarakat yang masih tidak terdaftar di daftar pemilih tetap itu? Ya. Kalau kita mengacu di Undang-Undang 10, kenapa saya bilang Undang-Undang 10? Karena memang PKPU yang untuk khusus pemutahiran data ini kan belum ditetapkan, masih dalam draft, jadi belum ada nomor. Nah, kalau Undang-Undang 10 tahun 2016, maka tetap masyarakat yang tidak termasuk di dalam DPT masih punya kesempatan untuk memilih. Ya, cuma ada bedanya antara Undang-Undang yang 7 mengatakan DPK, kalau di Undang-Undang 10 itu adalah daftar pemilih tambahan. Ya, daftar pemilihan di Undang-Undang 10 itu sama dengan DPK di Undang-Undang 7. Tetapi mungkin karena orang akan jadi beda pengertian, kemungkinan nanti di PKPU diperjelas apakah nanti namanya sama, yang tambahan itu adalah DPK-nya sekarang, atau karena di DPT tambahan yang di undang-undang yang kemarin, undang-undang pemilihan umum, adalah DPTB itu adalah yang dari luar. Nah, tetapi kalau mengacu undang-undang 10, DPTB itu adalah DPK-nya kemarin pemilu. Itu ada perbedaan. Nah, mungkin nanti diperjelas di PKPU. Gitu. Terkait dengan pemutahiran data pemilih ini nanti yang mungkin akan dilakukan oleh petugas Pantarlih, apa sih yang bisa dilakukan oleh masyarakat ketika proses ini berjalan gitu, Pak? Apakah ikut proaktif atau seperti apa itu, Pak, untuk supaya dia terdaftar di daftar pemilih? Ya, bagi masyarakat memang harus proaktif. Pertama, ketika itu nanti ada petugas yang datang ke rumah, harus dipersilakan, kemudian datanya dicocokkan sesuai dengan kartu keluarga, KTP. Kemudian kalau di DP4 itu belum termasuk, ya disampaikan juga kepada Pantarlih supaya dimasukkan gitu. Kemudian kayak tadi yang sudah meninggal, itu mohon disampaikan juga ke masyarakat, ke petugas Pantarlih untuk dicoret. Nah, jadi masyarakat itu harus proaktif dalam penyusunan daftar pemilih ini. Tetapi nanti kalaupun nanti masih belum terdaftar, itu Bawaslu menerima aduan dari masyarakat supaya namanya itu dicantumkan di DPT. Terkait dengan proses ini, Pak, yang tentu yang krusial, salah satu tahapan yang krusial, mungkin Bapak bisa menyampaikan pesan ataupun imbauan kepada kepada KPU ataupun kepada masyarakat, Pak, terkait dengan proses ini. Ya, himbauan kepada masyarakat adalah ikut proaktif dalam penyusunan ini supaya masyarakat yang mempunyai hak pilih itu benar-benar terdaftar di DPT. Kemudian himbauan kepada KPU, PPK, kemudian PPS dan petugas Pantarlih, lakukan sesuai dengan peraturan perundangan. Jadi prosedurnya
regulasinya dilakukan sesuai dengan regulasi yang ada. Nah, jangan sampai nanti ada joki dan sebagainya seperti yang pernah dulu kejadian gitu kan. Pak, terkait dengan Pantarlih ini kan petugas pemutahiran data pemilih ini kan kalau tidak salah satu orang satu TPS ya Pak. Nah, sementara kita sebagai jajaran pengawas pemilu ataupun pemilihan yang bertugas untuk mengawasi secara langsung terkait dengan proses ini, mungkin salah satunya Panwaslu, kelurahan atau desa. Nah, di setiap desa Panwaslu kelurahan desa ini kan cuma satu Pak. Nah, sementara dalam satu desa TPS itu banyak. Nah, otomatis kan Pantarlihnya juga banyak. Nah, bagaimana sih Pak kita Bawaslu dalam mengawasi proses pemutahiran data pemilih ini di tingkat Edo Pak? Ya, memang kalau dari segi jumlah kita kalah jumlah. Apalagi kalau yang dulu-dulu satu TPS adalah satu orang Pantarlihnya gitu kan. Nah, justru kalau kita baca, saya pernah baca draft gitu kan, bahwa apakah ini nanti ditetapkan atau enggak, bahwa kalau satu TPS yang TPS-nya sampai 400 itu satu Pantarlih. Kemudian kalau lebih itu adalah bisa dua gitu kan, boleh lebih dari satu, jadi bisa dua orang. Nah, satu saja kita udah kalah jumlah. Nah, apalagi kalau satu TPS dua Pantarlih, maka kita akan otomatis akan kalah jumlah juga. Nah, Bawaslu dalam pengadaan ini, maka pertama adalah pengawasannya ada waskat atau pengawasan melekat, yaitu PKD bersama Pantarlih ikut bersama-sama dengan Pantarlih melakukan verifikasi faktual ke lapangan. Nah, kemudian kita di hari yang kelima itu kita mengadakan uji petik. Nah, uji petik kepada rumah-rumah, nanti PKD diwajibkannya itu adalah minimal adalah 10 orang 10 kakak per hari. Jadi ada uji petik. Nah, uji petik ini adalah kepada masyarakat yang sudah dicoklit oleh Pantarlih. Nanti kita melakukan uji petik. Intinya, apakah benar nanti si Pantarlih itu datang ke rumah atau enggak? Karena nanti kalau cirinya itu adalah rumah yang sudah dicoklit itu adalah ditempel stiker. Walaupun nanti ada kemungkinan 3. Pertama adalah Pantarlih datang ke sana, kemudian melakukan coklit sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditempel. Jadi sudah dicoklit, ditempel. Kemungkinan yang kedua adalah ditempel tapi belum dicoklit. Jadi dicoklitnya misalkan di rumah karena oleh Pantarlihnya adalah RT RW yang sudah hafal, jadi tidak melakukan ke lapangan, nanti ditempel saja. Nah, itu adalah menyalahi peraturan. Ataupun ada juga yang kemungkinan yang ketiga adalah sudah dicoklit tapi Pantarlihnya lupa. Nah, hal-hal yang kalau yang kemungkinan kedua dan ketiga, maka nanti PKD itu melakukan himbauan atau melakukan saran perbaikan kepada PPS supaya hal-hal tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seperti itu ya. Berarti itulah salah satu cara bagaimana Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya dalam menjalankan tugas ini memastikan bahwa setiap orang yang memenuhi syarat terdaftar di dalam daftar pemilih ya Pak. Ya. Baik, demikian podcast untuk kali ini. Terima kasih Pak Kordip atas waktu dan kesempatannya untuk bisa bergabung di podcast Berbakat kali ini, episode terkait dengan proses pemutahiran data pemilih. Pastikan bahwa teman-teman pemilih
terdaftar sebagai pengguna hak pilih nanti untuk di pemilihan serentak tahun 2024 di hari H tanggal 27 November tahun 2024. Silakan, dan barangkali teman-teman ada yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih bisa melakukan pengaduan di Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya. Dan insya Allah mungkin nanti sebagian nanti yang disampaikan oleh Pak Kodip ada posko pengaduan ya. Posko pengaduan biasanya kalau untuk pemilu 2024 yaitu posko kawal hak pilih, di mana Bawaslu memastikan bahwa setiap orang yang memenuhi syarat untuk menjadi pemilih terdaftar di dalam daftar pemilih. Demikian untuk podcast kali ini. Saya Deden Diana pamit. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.